Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 6? Semoga hari ini kita belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam bab 2 dengan judul Ketika Bumi Berhenti Berputar. Bersama saya Harunuddin, SPDI di Sekolah UPDD SDN 2 Sudi Kampiran, Kecamatan Slieg. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar dengan baik dan dengan lancar. Materi kali ini kita akan mempelajari tentang ketika bumi berhenti berputar. Apa yang akan terjadi ketika bumi berhenti berputar, adik-adik? Tentu saja kita bisa membayangkan bahwasanya bumi kita itu berada di atas awang-awang, di antara langit, dan kita termasuk dalam tatanan surya, matahari, masuk dalam galaksi Bima Sakti, yang adik-adik juga akan bisa melihat bagaimana wujud galaksi Bima Sakti di YouTube. Banyak beredar mengenai tentang galaksi Bima Sakti. Dalam materi ini, ketika bumi berhenti berputar, kita akan mempelajari makna hari akhir. Kemudian kita belajar juga macam-macam hari akhir, ada berapa. Kemudian tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempercayai hari akhir itu apa. Sekarang, apa sih makna hari akhir itu? Adik-adik bisa membaca dalam deskripsi yang berwarna kuning. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta serta isinya. Alam semesta hancur, luluh, dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israel atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat diketahui kapan terjadi, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa kiamat terjadi. Namun kita harus percaya hari kiamat akan datang, percaya dan mempercayai hari kiamat ada rukun iman yang kelima. Oleh karena itu, kita harus memahami makna dari hari kiamat. Yang selanjutnya, kita akan mempelajari tentang macam-macam hari kiamat. Hari kiamat ada dua. Ada dua. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Adik-adik bisa melihatnya di gambar. Ada jalan raya yang rusak karena longsor. Ada mobil yang tenggelam, banyak air di sana. Itu merupakan kiamat kecil. Kalau adik-adik baca di deskripsinya, kiamat sugro, nah, dalam kurung kiamat kecil. Tahukah kalian apa kiamat sugro atau kiamat kecil? Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kematian seseorang juga itu dinamakan juga kiamat kecil. Sehingga kiamat kecil ini sepertinya sering terjadi di setiap hari, dan itu merupakan pengingat buat kita bahwa sebelum kiamat besar nanti ada kiamat kecil. Yang tertera dalam gambar ada kebanjiran, tanah longsor, itu adalah bagian dari kiamat kecil. Nah, itu terjadi di sekitar kita. Kiamat yang kedua yaitu kiamat kubro.
Kiamat kubro dalam artian kiamat besar. Adik-adik bisa menyimak gambar yang ada di depan layar adik-adik. Silahkan dilihat, sepertinya ini adalah merupakan gambar bumi yang tertabrak oleh bulan, sehingga akan terjadi kiamat. Nah, namanya kiamat kubro. Kalau di deskripsinya adalah kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan, bumi berguncang dahsyat, dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Nah, sehingga kita namakan kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Semua makhluk yang ada di bumi ini, alam semesta ini semuanya hancur karena mereka saling bertabrakan karena sudah tidak seimbang dan sudah ditentukan oleh Allah SWT. Sekarang kita mempelajari tentang tanda-tanda hari akhir. Kalau tadi jenis-jenis kiamat ada 2. Sekarang tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir, anak-anak kalau tahukah kalian tanda gunung yang akan meletus? Anak-anak yang tinggal di kota-kota yang jauh dari gunung tentu saja tidak mengalami sedikit tanda-tanda gunung yang akan meletus. Namun anak-anak yang tinggal di kaki gunung api tentu saja mengetahui karena ada peringatan-peringatan dari petugas, pemerintah, atau pengawas gunung api. Misalnya ketika letusan-letusan gunung api tersebut sering terjadi air sungai yang mengalir ke hilir berbau belerang. Hewan-hewan buas seperti harimau sudah turun ke desa dan sebagainya. Sudah jelas kan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an. Di antara tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. 1. Banyak ulama muslim yang wafat. Artinya banyak sekali ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita yang ilmu agamanya luas itu meninggal. Sehingga kita tidak tahu mengenyam ilmu yang akan disampaikan sehingga mengurangi dari ilmu agama itu. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Sudah biasa sekarang banyak orang-orang yang mengejar dunia, mengejar menjadi seseorang yang ya belajar agama itu, ngaji itu sekarang kan sudah ketinggalan zaman. Itu sudah merupakan tanda-tanda hari kiamat dan sekarang sudah mulai banyak bermunculan. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Nah, itu sudah jelas di depan mata kita juga banyak sekarang, banyak anak-anak yang pakaiannya sudah tidak senonoh ya, pakaiannya sudah kurang bahan kelihatannya. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Ya, sekarang terjadi yaitu Palestina diserang oleh Israel, Rusia menyerang Ukraina, Korea Utara dengan Korea Selatan, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah merupakan bagian dari tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang hikmah mempercayai hari akhir. Apa sih hikmahnya, Pak Guru? Nah, yang pertama, yang jelas setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat, tentu ada hikmah yang dapat kita gali, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Tentu saja dengan kita mengetahui hari akhir, sehingga kita berbuat jelek apapun tetap nanti akan bertemu dengan kematian. Sampai kapanpun kematian itu akan datang, dan Allah memastikannya dengan kiamat kubro.
Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Artinya kita akan semangat karena memang bekal kita di akhirat nanti adalah merupakan amal baik. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, membuli teman, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah dan sebagainya. Ini jangan pernah membuli teman atau berbuat jelek, berbuat maksiat. Ini salah satu hikmah dari akhirat. Karena nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan setelah hari kiamat. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Itu salah satu hikmah. Masih banyak hikmah-hikmah yang lain yang bisa dipetik dari meyakini, mengimani hari akhir atau hari kiamat. Nah, sekarang ada beberapa tugas dari Pak Guru ya yang telah tadi adik-adik pelajari. Tugas yaitu ayo berdiskusi. Silakan yang kalian baca petunjuknya. Baik, Bapak bacakan ini petunjuknya, petunjuk diskusi. Satu, buatlah kelompok diskusi yang terdiri dari atas 4 sampai 5 orang. Yang kedua, pilihlah ketua kelompok secara demokratis. Siapa ketua kelompoknya? Yang ketiga, tiap kelompok mendiskusikan tentang perilaku manusia yang merupakan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Artinya di sini nomor 3 itu mendiskusikan orang-orang yang berperilaku yang mana perilakunya itu mendekati hari kiamat. Nah, tadi kan sudah diceritakan tanda-tanda hari kiamat diantaranya. Nah, kalian silakan berdiskusi dengan teman, mencari tanda-tanda yang lain dari perilaku manusia yang bisa mendekatkan pada kiamat. Yang keempat, waktu berdiskusi 25 menit. Lumayan, hampir setengah jam. Ini 25 menit. Adik-adik silakan mencari jawaban di antara tanda-tanda kiamat yang lain yang sudah dipelajari ya kan adik-adik. Kemudian yang kelima, hasil diskusi disampaikan di hadapan teman-temanmu. Artinya nanti dipresentasikan atau maju ketua kelompoknya atau maju semua nanti membacakan hasil diskusinya dari diskusi adik-adik ya. Silakan kerjakan dari mulai sekarang sampai 25 menit mendatang. Pak Guru atau Pak Harun akan memanggil beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Setelah adik-adik membuat dan mendiskusikan tentang tanda-tanda kiamat dari orang-orang sekeliling yang tadi sudah dipresentasikan, sudah dibuat oleh masing-masing kelompok. Sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini. Silakan adik-adik jawab dengan benar dan tepat. Nomor 1, jelaskan soal arti hari kiamat. Yang kedua, jelaskan 4 contoh kiamat sugro. Yang ketiga, jelaskan 4 tanda akan datangnya hari kiamat. Yang keempat, jelaskan 4 hikmah mempercayai hari kiamat. Yang kelima, jelaskan 4 perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Silakan ditulis di buku adik-adik, dijawab dengan benar, tentu saja dengan pertanyaannya juga ditulis dan jawabannya silakan boleh dibawa atau langsung dijawab. Kemudian ini adalah merupakan tugas bagi orang tua memberikan tambahan ilmu atau orang tua juga pernah belajar dan pernah mendengarkan tentang kiamat. Di sini catatan untuk orang tua peserta didik.
Pada bab ini putra-putri kita sedang mempelajari kejadian hari kiamat, tanda-tanda dan hikmahnya yang dikemas dalam judul Ketika Bumi Berhenti Berputar. Orang tua hendaknya mendampingi atau memantau putra-putrinya belajar, sehingga putra-putrinya mendapat arahan yang memadai di luar kelas. Dengan demikian, dalam diri anak terbangun pengetahuan, sikap positif, dan keterampilan. Maka ini tugas untuk orang tua. Adik-adik bertanya pada orang tua tentang hari kiamat itu bagaimana. Apakah orang tua kita, orang tua adik-adik pernah mendengarkan dari ceramah orang-orang terdahulu yang waktu ibu atau bapak adik-adik belajar, mohon untuk diberikan komentar di buku adik-adik, kemudian diparap oleh orang tua bahwa itu adalah merupakan komentar orang tua adik-adik. Ya, selamat mengerjakan.